Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom, selamat pagi adik-adik. Semuanya sukacita hari ini? Sukacita dong, harus sukacita karena adik-adik bisa ada kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit berdiri, jangan lemes-lemesan, jangan tidur-tiduran lagi karena kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tunggu. Ini semua udah pada bangkit berdiri belum sih? Kayaknya masih ada yang tidur-tiduran deh, masih ada yang ngantuk. Yuk adik-adik, kita mau menggerakkan seluruh tubuh kita loh untuk memuji Tuhan. Semuanya ikutin gerakan kakak ya. Yuk, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita mau memfokuskan hati kita. Kita mau merendahkan diri kita untuk datang menyambut Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Kita angkat satu pujian saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri,
memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, nafas yang segar Tuhan, dan kami bisa memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang berkelimpahan yang sudah kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau beracara bersama kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hancurkan, patahkan segala kerja kuasa kegelapan yang mencoba ingin mengganggu kami dalam memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, semuanya sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri karena kita mau tetap memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian INJIL. Kitab itu bagiku, aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, INJIL, kitab itu bagiku, aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, INJIL, kitab itu bagiku, aku berdiri atas firman-Nya. INJIL.
suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan, silakan duduk adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau memberikan pengumuman untuk adik-adik. Setiap adik-adik yang mau memberikan persembahan dapat mentransferkannya melalui rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau nanti ada di akhir ibadah. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik juga diundang untuk ikut santai bersama kata setiap hari Rabu jam 7 malam. Adik-adik boleh tuh ajak teman-teman adik-adik atau saudara adik-adik semuanya untuk ikut santai bersama kata. Adik-adik juga diundang untuk ikut ibadah kita minggu depan onsite di gereja kita GPKDI Tabernakel Kasih, Jalan Cimanuk nomor 15, Vio Hotel Bandung. Dan adik-adik boleh membagikan link YouTube kita ke teman-teman adik-adik atau saudara adik-adik. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu penyembahan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Engkau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tadi sudah bisa untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong untuk kakak-kakak kami yang sebentar lagi akan memberitakan firman, kiranya Engkau mengurapi mereka agar setiap firman yang diberitakan dapat benar-benar kami dengar Tuhan, dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kakak-kakak kami sehingga apapun yang dikeluarkan, apapun yang diberitakan oleh kakak-kakak kami benar-benar sesuai dengan isi hati Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong Tuhan, bantu kami untuk dapat fokus mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Gimana? Masih tetap sehat dan semangat kan? Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul tentang firman Tuhan. Firman Tuhannya, judulnya tentang firman Tuhan. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Lagu itu diambil dari Mazmur. Ada di Alkitab kita di Mazmur 119 ayat 105. Ayatnya berbunyi begini. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, di Alkitab bilang firman-Mu itu, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Mu itu firmannya siapa sih? Apa sih firman itu? Firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu yang adalah Allah sendiri sudah menjadi manusia, yang adalah manusia Yesus. Kak Ina gak ngarang loh, ada ayatnya loh. Ayatnya di Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Yuk kita baca Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di ayat 1 dari Yohanes 1 dikatakan firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, yaitu anak tunggal Bapa. Kita tahu semuanya anak tunggal Bapa itu adalah Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia, Allah, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu
Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi firman Allah, firman-Mu itu adalah Yesus, perkataan Yesus. Perkataan Yesus yang mana sih yang bisa menjadi pelita bagi kaki kita? Dan kenapa sih kaki kita harus diberi pelita? Langkah kita, jalan kita harus menjadi terang. Karena langkah kita ke depan, kita tidak tahu apa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam kemudian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 hari kemudian. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan nanti ke depannya. Karena itu kita membutuhkan yang namanya pelita. Kalau ruangan itu gelap, kalau tempat itu gelap, kita perlu yang namanya cahaya. Lampu, pelita itu adalah cahaya. Pelita itu adalah terang yang perlu, yang dibutuhkan oleh kaki kita, oleh langkah kita. Nah, seperti apa ya terang firman Tuhan yang bisa menerangi jalan kita? Pagi hari ini kita mau belajar tentang pelajaran-pelajaran yang Yesus ajarkan ketika Yesus ada di muka bumi ini. Kalian pernah baca nggak? Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu berisi tentang khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit ini berisi pengajaran-pengajaran yang sangat luar biasa yang bisa menjadi penuntun untuk kehidupan kita. Yuk kita bahas sedikit dari khotbah Yesus di bukit, karena kalau kita bahas semuanya nggak akan cukup waktunya. Yuk kita bahas sedikit. Kita buka Matius 5. Coba kalian buka Matius pasal 5 sampai pasal 7, kalian melihat ya. Di Alkitab kalian ditulis pasal 5 sampai 7, di atas judul perikop ada tulisan khotbah di bukit. Nah, sepanjang pasal 5 sampai pasal 7 itu berisi tentang pengajaran-pengajaran Yesus kepada orang banyak yang mengikutinya tentang bagaimana manusia perlu menjalani hidupnya. Dari pasal 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, tetapi kita harus miskin di hadapan Allah. Kita harus merasa memerlukan Tuhan sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita. Dan di ayat yang ke-12 dari pasal 5, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Wah, itu kan hal-hal yang ingin kita raih, betul gak? Nah, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Jadi bagaimana kita berperan menjadi garam itu, bagaimana kita berperan menjadi terang itu. Seperti contohnya lagi di Matius 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini pelajaran yang sungguh luar biasa yang diajarkan Yesus. Kita harus mengasihi sesama kita dan kita berdoa bagi musuh kita. Bukan berarti kita boleh punya musuh. Orang yang memusuhi kita karena mungkin entahlah sesuatu hal, kalau karena kesalahan kita tentu kita harus minta maaf. Tetapi kalau orang itu membenci kita, memusuhi kita karena hal yang kita tidak tahu, kita jangan ikut-ikutan membenci musuh kita. Dia aja gak suka sama aku, ngapain aku harus suka sama dia? Enggak ya. Kalau orang itu membenci kita, kita tidak tahu apa kesalahan kita, kita sudah minta maaf sama orang itu, atau kita sudah klarifikasi apa sih salahnya aku sama kamu sampai kamu musuhin aku. Kalau sampai jalan itu tidak ketemu, berdoalah bagi orang yang memusuhi kita. Firman Tuhan ajarkan untuk berdoalah bagi mereka yang memusuhi, bahkan bukan hanya memusuhi, bagi mereka yang menganiaya kamu.
Jangan ikutan jadi musuhin balik, karena nggak akan selesai. Ya, itu contohnya. Dan kalau kalian baca judul-judul perikopnya di pasal 6 dan pasal 7 tentang hal memberi sedekah, bagaimana kita harus memberi, seperti di ayat 3 dari pasal 6. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini tentang hal memberi, bagaimana kita harusnya memberi. Tidak boleh pamer. Firman Tuhan ajarkan tidak boleh pamer kalau kita memberi sedekah. Lalu bagaimana tentang hal berdoa? Bagaimana kita sebaiknya berdoa? Berdoa itu jangan di lorong-lorong, jangan di pinggir-pinggir jalan supaya dilihat orang. Tetapi katanya di ayat 6 dari Matius 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, itu bagaimana tentang kita berdoa. Selanjutnya Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Di atas bukit itu Yesus berkhotbah, mengajarkan banyak hal. Masih tentang hal berpuasa, tentang bagaimana hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran, seperti di Matius 6 ayat 33. Yesus mengajarkan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita tidak perlu khawatir akan apapun juga kalau kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Kalau kita mendahulukan Allah lebih dahulu, maka Allah juga akan mendahului segala keperluan kita, segala apa yang kita perlukan, segala apa yang kita butuhkan. Allah Maha mengetahui apa yang kita perlukan. Selanjutnya di pasal 7 tentang hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, hal tentang pengabulan doa, tentang jalan yang benar, tentang pengajaran sesat. Karena hari ini banyak sekali, hati-hati nih, hari ini banyak sekali tentang pengajaran-pengajaran sesat. Kalian harus berhati-hati. Ingat nih, di pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hati-hati, Yesus sudah memberikan peringatan kepada kita di khotbah Yesus di bukit tentang pengajaran sesat. Pengajaran sesat itu makin marak, makin banyak sekarang ini, zaman sekarang ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa sudah memberikan firman-Nya, sudah memberikan terangnya, memberikan pelitanya kepada langkah kaki kita supaya kita tidak salah dalam melangkah. Saat ini firman Tuhan masih bisa dipakai, masih bisa kita gunakan sebagai pelita, tidak pernah expired firman Tuhan. Firman Tuhan masih bisa digunakan sampai sekarang. Tentang pengajaran sesat ini kita harus ingat, tidak semua orang yang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini pesannya dari Tuhan Yesus. Dan kalian boleh baca sendiri dari pasal 5, pasal 6 sampai pasal 7 tentang khotbah Yesus di bukit. Ini adalah pelajaran yang luar biasa yang bisa kalian pakai sampai saat ini untuk menjadi terang dan menjadi pelita bagi langkah kehidupan kalian.
Kak Ina percaya semuanya akan menjadi berkat kalau kalian mau dengan sungguh-sungguh membaca dan bukan cuma membaca, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kehidupan kalian akan diberkati, kalian akan menjadi orang yang berbahagia, kalian akan menjadi anak-anak kerajaan sorga yang pasti akan mendapatkan sorga kalau kalian sudah membaca, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur yang tadi sudah kita baca, Mazmur 119 ayat 105. Kita baca sekali lagi bersama-sama ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan hari ini. Bila firman Tuhan hari ini bisa menjadi bekal bahwa firman Tuhan ini adalah terang, pelita bagi kaki kita, bagi langkah kita. Puji Tuhan, amin. Kita tutup dalam doa, semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan firman Tuhan kepada kami untuk menjadi terang, untuk menjadi pelita dalam langkah kehidupan kami yang gelap. Kami tidak mau jatuh, kami tidak mau tersesat Tuhan, tetapi kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau sampai kepada Tuhan, sampai kepada sorga melalui terang firman Tuhan yang ditunjukkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa sampai kepada sorga, bisa sampai kepada Allah dengan penuh kesukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin terus kehidupan kami, pimpin terus langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.